Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi dalam mata Iya, Pak. perkuliahan di sistem transportasi di pertemuan terakhir ya. Untuk minggu depan kita sudah menginjak ke ujian akhir semester. Ada beberapa hal yang perlu eh, Bapak sampaikan, apa aja hal-hal yang harus kalian lakukan dan bagaimana instruksinya. Oke, sebelum menginjak ke penjelasan ujian akhir semesternya, untuk pertemuan ke-15 ini ada satu materi yang belum disampaikan dan ini sangat berkaitan dengan apa yang sudah Bapak jelaskan dari pertemuan materi yang pertama sampai ke materi yang terakhir untuk hari ini. Oke, sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebelum menuju ke pertemuan hari ini, ada yang mungkin ditanyakan terkait tugas sampai hari ini atau materi yang memang belum paham dari pertemuan? Saya ulang sekilas dari pertemuan yang awal kita membahas pada materi pertama yaitu terkait transportasi sebagai sistem, kemudian ada jenis pergerakan, kemudian ada jaringan transportasi, integrasi moda transportasi, terus bagaimana konsep transportasi, sampai dengan manajemen transportasi. Mungkin ada unek-unek atau hal yang belum kalian pahami, mumpung di pertemuan terakhir ini sebelum kita ujian akhir semester, silahkan. Mungkin Katarina? Ada? Silahkan. Tidak ada, Pak. Nggak ada? Saya lanjutkan, boleh? Boleh, Pak. Iya, Pak. Oke, pada bahasan terakhir kita akan membicarakan sistem transportasi atau tataran transportasi nasional. Dan kita melihat lagi atau mengingat bahwasannya di sistem transportasi makro ada 4 hal ya, sudah berulang kali dijelaskan. Ada sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Nah, di situ ada bagan di mana yang saling berkaitan, di mana keterpaduan di dalam sistem transportasi, salah satunya adalah tataran transportasi. Nah, pada penjelasan ini kita membahas mendetailkan lagi terkait tataran transportasi pada tingkat nasional. Nah, pada tingkat nasional, apa sih yang disebut dengan sistem transportasi nasional? Kalau kalau kalian sudah baca di Google Classroom, melihat kembali apa pengertian secara makro atau secara menyeluruh bahwa Sistranas itu merupakan tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman. Di situ terdiri dari transportasi jalan, kemudian kereta api, sungai, danau, penyeberangan, jadi semua sampai dengan udara, serta transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa yang saling berinteraksi membentuk sistem pelayanan. Jadi membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang dimana kalau kita membicarakan sistem pasti dia harus secara efektif, efisien, terpadu, harmonis, dan berkembang secara dinamis. Kenapa kok kita bicara secara dinamis? Karena setiap detiknya atau setiap menitnya itu kan selalu berubah. Di mana itu sesuai dengan perkembangan tiap tahunnya, bahwa semakin lama pertumbuhan penduduk itu meningkat, maka semakin banyak pula atau
sebanding dengan pertumbuhan transportasi. Nah, di sini pengertian sistem transportasi nasional. Nah, kalau kita berbicara nasional, berarti ada, kalau kita ke bawah lagi ada tingkat wilayah. Nah, kemudian ada tingkat wilayah, kalau kita turun lagi di tingkat lokal. Misalnya lokal itu contoh di kota atau kabupaten. Contohnya adalah di Kota Malang atau Kabupaten Malang ataupun Kota Batu. Nah, itu seperti itu. Kalau kita berbicara efektif, nah efektivitas itu ditandai dengan adanya kemudahan. Misalnya terkait panjang atau jalan atau luas areanya. Kemudian kapasitas itu diukur kendaraan per kilometer, ada keselamatan, misalnya jumlah korban per 10.000 kendaraan atau kualitas jumlah. Misalnya berapa persen jalan dalam kondisi baik dan sedang. Nah, ini semua terkait ke efektivitas. Kemudian kalau berbicara efisien itu apa? Berarti keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini kaitannya dengan uang ya, tarif ya. Misalnya kalau kita ngomong transportasi secara umum itu terkait tarif. Nah, bagaimana nanti kalau kalian belajar sudah ya belajar di sistem perancangan angkutan umum, di situ nanti bagaimana cara menghitung tarif itu ada disesuaikan dengan penghasilan dari tiap-tiap kota atau wilayah. Kan kalau berbicara tarif terkait penghasilan kan tiap-tiap kota atau wilayah itu mempunyai upah minimum regional kan berbeda. Misalnya gaji atau honor dari masyarakat secara umum di Kota Malang dengan Surabaya itu kan beda. Nah, nanti hubungannya bagaimana sih kita merencanakan sistem transportasi yang secara nasional itu seperti itu. Jadi harus melihat dari efisiensi seperti ini. Kemudian yang kedua ada beban publik atau biaya atau modal tahunan penduduk. Nah, ini kaitannya hubungannya dengan tugas pemerintah nanti selaku sebagai regulasi di sistem kelembagaan itu bagaimana menerapkannya. Kemudian ada utilitas. Nah, ini rata-rata bus per kilometer atau truk. Nah, utilitasnya seperti itu. Ini kan secara nasional ya. Kemudian keterpaduan. Nah, kalau keterpaduan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa harus terjadi integrasi antara moda satu dengan moda yang lain. Misalnya memudahkan, kenapa harus ada keterpaduan? Itu memudahkan pergantian antar moda, baik inter atau intra. Contohnya, sudah sering Bapak jelaskan ketika kalian akan pergi ke Surabaya, pasti dari tempat tinggal atau kos kalian itu menggunakan angkutan umum, kemudian berganti moda di terminal. Nah, seperti itu. Harus ada keterpaduan. Kemudian intermoda, bus dengan bus, kereta api dengan kereta api, pesawat dengan pesawat. Antar moda misalnya tadi ya bus dengan kereta api atau kereta api dengan pesawat. Nah, ini contoh analoginya seperti itu. Kemudian keterpaduan, ada keterpaduan secara fisik dan keterpaduan secara sistem. Kalau keterpaduan secara fisik berarti bangunan-bangunan prasarana di satu tempat, misalnya stasiun kereta api, terminal bus, dan bandara. Jadi harus ada korelasi atau ada integrasinya. Nanti saya berikan contoh di slide berikutnya ya, gambarannya. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada keterpaduan sistem. Tidak perlu dalam satu bangunan, tetapi ada kesatuan dalam pengelolaannya. Misalnya yang terkait jadwal, pembelian tiket, dan jaringan pelayanan. Nah, ketika kita merencanakan itu harus semua terintegrasi. Nah, ini berikut adalah contoh keterpaduan fisik. Misalnya ini mengambil contoh di Bandara Adi Sucipto. Nah, seperti ini termasuk keterpaduan fisik antara bangunan yang sebelah sini ada untuk pesawat, kemudian di sini ada angkutan yang untuk pergantian moda, ya seperti itu. Ini contoh ya keterpaduan secara fisik. Kemudian ini layout ya gambaran bagaimana kita merencanakan arus sirkulasi, kemudian yang datang, bagaimana nanti hanya ngedrop ya, yang ngedrop kan biasanya yang kita mengantar ngedrop, yang parkir.
Nah, ini harus direncanakan secara terpadu. Di sini ada jalur landasan pesawat, ada kereta apinya, kemudian ada mobil di jalan raya. Ini harus terpadu, ini harus tidak mudah kita mengintegrasikan mulai dari udara, kereta api, sampai di perkotaan atau bus seperti ini. Nah, kalau kita secara mendetail, kita berbicara sistem, maka contohnya misalnya satu tiket untuk berbagai moda jenis angkutan, bahkan dipadukan dengan tiket untuk berbagai kegiatan. Misalnya kalau kita belajar lagi di negara sebelah, misalnya Malaysia atau Singapura, mereka sudah menerapkan sistem ini. Misalnya kalian seorang pelajar, oh saya punya contoh ya paling simpel adalah kalian kan punya KTA ya, KTM ya, KTM. Nah di KTM itu bisa untuk misalnya menyimpan uang, bisa untuk kita bayar tiket. Nah seperti itu kalau di Singapura ataupun di Malaysia sudah seperti itu. Jadi satu tiket untuk berbagai bisa untuk bayar berbagai jenis angkutan. Tinggal gesek ini contohnya. Kalau kita berbicara terkait sistem. Kemudian perpindahan moda dengan jadwal sudah terpadu. Memang jadwalnya sudah disusun sedemikian rupa. Jadi mungkin kelemahannya dari orang Indonesia adalah ketika kita berbicara terkait jadwal pasti molor, yaitu kalau ini sudah fix ya jadwalnya. Kemudian adanya jaringan trayek yang saling mendukung. Nah ini hubungannya kalau sistem transportasi secara transportasi massal ya, transportasi massal, maka tidak ada trayek yang saling tumpang tindih seperti itu. Nah ini yang sudah Bapak jelaskan tadi contoh integrasi secara sistem, adanya smart card atau kartu pintar bisa untuk berbagai keperluan ataupun sebagai pencatatan secara elektronik. Nah, ini contoh terkait smart card-nya. Ini contoh aja mungkin yang sekarang sudah lebih dikembangkan, lebih maju. Nah, ini contohnya smart card. Nah, ini alurnya ya ketika kita bagaimana sistem smart card itu bekerja, bahwasanya ada namanya operator, kemudian ada software-nya sendiri. Berarti kalau kita menyiapkan software yang ingin terpadu secara sistem, berarti kita harus siap mulai dari sumber daya manusianya, dari operatornya sendiri, kemudian dari sarana, prasarana harus secara matang dipersiapkan. Memang harus kita duduk bareng bekerja sama antar moda ini, antara misalnya dari bus, kereta api, udara, nah harus semua terintegrasi. Memang tidak mudah untuk menerapkan sistem ini. Setidaknya kita bisa mencoba, jadi untuk mencoba memperbaiki sistem transportasi. Nah ini bisa digunakan ya, jadi smart card bisa digunakan untuk isi tol, untuk bayar parkir, mungkin untuk keperluan bank, bisnis, ataupun untuk keperluan sehari-hari, meal voucher seperti itu. Ini contoh gambarannya ya. Kemudian bisa digunakan untuk berbagai keperluan secara luas, misalnya terkait kesehatan, bisa untuk membayar ketika kita sakit. Nah, misalnya kayak kartu BPJS, tapi kan kartu BPJS kan belum bisa untuk mengcover misalnya yang seperti dijelaskan ini semuanya, smart card ini. Bisa untuk telepon ataupun kita membayar finansial lainnya. Oke. Gimana sih sasaran dari Sistranas? Untuk sasaran itu selamat, kecelakaannya rendah, aksesibilitas tinggi, meliputi jaringan, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah, tepat waktu, nyaman, efisien, tarifnya terjangkau tadi, tertib dan aman. Ini sasaran. Ini ada di undang-undang ya. Ini. Kemudian fungsi tadi. Fungsi Sistranas tadi untuk penunjang dan pendorong
sebagai penunjang, yaitu tolong dimatikan ya. Oke, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Iya, Pak. Masih, Pak. Tolong yang ngobrol dimatikan mic-nya dulu ya. Saya selesaikan dulu. Jadi fungsi Sistrana sebagai penunjang dan pendorong. Penunjang berarti di depan ya. Kalau pendorong itu menghubungkan daerah terisolasi dengan daerah yang berkembang sehingga mengembangkan daerah terisolasi tersebut. Nah, ini kaitannya dengan prasarana jalan. Terutama daerah kawasan Jawa Timur, misalnya kawasan Jawa Timur. Nah, ini dengan adanya sistem transportasi nasional, maka ini kaitannya ya benang merahnya bahwa ketika kita berbicara Indonesia secara keseluruhan, berarti ada daerah-daerah yang memang jarang penduduknya itu bisa istilahnya bisa, kalau kita ada prasarana jalan, maka makin lama itu kan nanti daerahnya bisa berkembang. Ini sebagai pendorong contohnya. Oke, ini tataran transportasi untuk latar belakang itu adanya karena ada otonomi daerah. Jadi daerah itu mempunyai kewenangan untuk mengatur atau mengembangkannya daerah sendiri. Kemudian definisi tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari semua jaringan dan moda transportasi. Nah, ini sudah jelaskan tadi ya, ada tataran nasional, tataran nas, tataran wil, dan lokal. Nah, ketika kita menyusun tataran transportasi lokal, maka kita harus melihat bagaimana sih wilayah, bagaimana nasionalnya. Jadi harus secara berkesinambungan seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Jadi terkait keterpaduan sistem transportasi nasional, bahwa di situ dijelaskan fungsinya apa, bagaimana pengertiannya, dan impact-nya nanti bagaimana sih nanti untuk daerah-daerah yang belum berkembang. Dengan adanya tataran transportasi nasional diharapkan bisa mendorong daerah atau bisa melayani daerah-daerah yang terisolasi. Seperti itu secara makro. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di Google Classroom ya untuk materinya. Oke, dari sini terkait materi hari ini ada yang ditanyakan? Gertrudis, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Yang lainnya? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk ujian akhir semester ya, apa aja yang harus dilakukan. Saya share lagi. Sebentar. Soal ujian akhir semester. Nanti yang belum masuk ke Zoom, silahkan temannya diberitahu. Karena ujian akhir ini poinnya cukup besar. Oke, apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, seperti nampak di layar masing-masing, bahwasanya ujian akhir semester adalah kalian akan membuat video pembelajaran atau video yang menjelaskan atau ringkasan dari materi yang Bapak ajarkan dari pertama sampai akhir. Apa aja sih syaratnya? Jadi bentuk video, ukuran videonya resolusi, ini jangan terlalu besar ya, jangan tapi cukuplah kalau 720 30 fps. Paham ya ini maksudnya? 720 ukurannya 30 fps atau direkam menggunakan cam dari laptop itu juga bisa. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kalian membuat video dengan seperti Bapak saya, seperti saya ini ya, misalnya
kelihatan mukanya, kemudian kalian menjelaskan dengan membuat PowerPoint atau PPT ya, untuk membantu kalian memaparkan materi yang kalian buat. Jadi waktu yang perlu diperhatikan adalah waktunya cuma 5 menit. Silahkan memberikan atau membuat eksekutif summary atau rangkuman atau kesimpulan atas semua materi yang pernah Bapak ajarkan. Kemudian dipresentasikan dalam bentuk video yang informatif, tadi 5 menit ya, harus terlihat muka dan pakaian yang rapi. Software silakan pakai Camtasia, OBS, video recording atau yang lain-lain. Yang penting ketika nanti diupload di sosial media, misalnya YouTube, ada linknya, itu bisa Bapak buka. Jadi dipastikan ketika sudah upload, linknya bisa dibuka, jangan dikunci. Nah, caranya bagaimana ketika sudah terupload di screenshot ya. Screenshotnya itu untuk bukti masuk ke Google Classroom. Di screenshot masuk Google Classroom, kemudian di kolom komentar di copy paste. Copy pastekan. Nah, ketika Bapak ngecek URL-nya berarti bisa dibuka, berarti bisa diberi nilai. Oke, dari sini paham? Kira-kira ada yang tanyakan? Waktunya adalah selama seminggu dari sekarang ya. Jadi ketika pertemuan selanjutnya tanggal seminggu, berarti 29 itu tanggal 6 ya. Tanggal 6 Juli itu waktu berarti jam 2 sudah terkumpul semua paling lambat. Ya, tolong diperhatikan. Saya kira seminggu sudah cukup waktu untuk membuat video yang menarik dan informatif. Oke, ada yang tanyakan silakan daripada ada kesalahan. Saya tunggu jika ada pertanyaan dari ujian akhirnya. Mungkin diri saya, Pak. Tolong dihidupkan kameranya. Silakan. Siapa? Soal Sofyan, Muhammad Sofyan, Pak. Oke, silakan. Soal UAS yang A itu, Pak. Apakah PowerPoint-nya juga dikumpulkan, Pak? Nggak usah. Jadi PowerPoint-nya itu untuk membantu kalian. Ya kalian boleh kayak seperti saya ini Word atau apa, yang penting membantu untuk menjelaskan materi. Kalau PowerPoint, Adobe Flash, Player ataupun yang lain, silahkan. Oh, ya baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Ya, sudah paham ya, Muhammad Sofyan? Sudah, Pak. Oke. Ada yang lain selain Sofyan? Silahkan. Oke, yang perlu diperhatikan, jangan mengirim video di Google Classroom ya. Jangan mengirim video di Google Classroom. Saya butuh linknya aja. Karena kalau kalian berapa kelas mengirim di Google Classroom, itu space-nya penuh ya. Kasihan nanti yang lainnya yang terakhir kalau belum mengumpulkan. Ya, oke, paham ya sampai sini ya. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Silakan kalian ramu bagaimana dari beberapa materi mana yang terpenting, bisa masing-masing kan nanti berbeda untuk pembuatan rangkuman atau kesimpulannya dari materi. Kan nggak mungkin antara Muhammad Sofyan dan misalnya Ahsani sama, kan nggak mungkin. Yang dipresentasikan pun berbeda gitu ya. Oke, mudah kan? Jangan sampai nggak mengumpulkan ya. Dan jangan sampai telat. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Ya, Cukup? ada, Pak. Cukup ya. Ini yang masuk. Oke, silahkan.
Ya Pak, mungkin dari saya sedikit Pak. Siapa ini? Yang gambarnya Ultraman ini tak? Bukan ya? Enggak Pak, Gertrudis Pak. Oke, Gertrudis. Ya Pak, mungkin pertanyaan dari saya. Hmm. Berarti nanti yang dikumpulkan linknya saja ya Pak, tanpa screenshotnya. Tuh kan, tanya lagi. Sorry Pak, tadi dari. Bentar ya, ini saya praktekkan ya. Saya stop share dulu. Share ke Google Classroom ya coba. Oke, nampak ya? Nampak Pak. Nah, ini kan ada tugas. Nanti Bapak bikin di sini adalah ujian akhir. Nah, saya bikin ujian akhir. Lah, di link ini nanti seperti biasa. Contoh. Sorry. Nah, di sini ya. Nanti kan kalian biasanya ngumpulkan tugas ini. Nah, yang di tugas ini tuh screenshot-nya hasil kalian sudah upload. Paham ya? Paham Pak. Paham, Pak. Terus nanti di sini kan ada kolom komentar itu. Di belakang misalnya di sini. Ada kolom komentar di bawahnya itu kalian copy paste nanti. Di masing-masing itu. Nanti saya kan bisa melihat linknya pengumpulan. Ya, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Baik, ada Pak. lagi. Jangan dikunci ya, itu linknya ya. Kadang kalau tidak bisa dibuka, berarti saya tidak bisa melihat hasilnya rekaman kalian ya. Baik, Pak. Oke, misalnya Pak, saya nggak punya YouTube. Boleh pakai punya teman kalian numpang. Yang penting kan linknya itu berbeda. Atau kalian punya sendiri ya silahkan. Oke, sudah. Terakhir, sebelum saya tutup. Sudah nggak ada ya, saya tutup. Boleh ya? Boleh Pak. Iya, Pak. Iya Pak, boleh Pak. Oke. Terima kasih kehadiran pada pertemuan terakhir ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama ini selama perkuliahan. Semoga apa yang Bapak ajarkan bisa menjadi bekal atau ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Dan terakhir pesan, silahkan jangan sampai ujian akhirnya ini tidak mengumpulkan. Oke, ada waktu 1 minggu. 1 minggu 7 hari, berapa jam silahkan dihitung. Saya kira cukup untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.